Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini kita akan sedikit ngebahas tentang motivasi belajar pada saat polemik COVID-19. Oke, kita harus tahu dulu tentang motivasi belajar. Kalau menurut Dalyono, dalam buku Psikologi Pendidikan, itu mengatakan motivasi itu adalah suatu dorongan yang menjadi daya pendorong atau penguat untuk melakukan suatu tingkah laku, baik berasal dalam diri sendiri maupun berasal dari luar. Nah, dalam melakukan pembelajaran di situasi kayak gini, pasti kita bakal menemukan suatu kejenuhan karena kita harus melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakukan di rumah dan aktivitas yang memang kita lakukan di sekolah, tetapi di sini menjadi satu, yaitu kegiatan di rumah tetapi juga mencampuri kegiatan di sekolah. Ya mungkin hampir sama kayak PR tapi tetap berbeda ya. Lah, kejenuhan ini bisa teman-teman bisa teman-teman berikan motif, tetapi teman-teman juga mengerjakan kegiatan sekolah di rumah. Lah, otomatis dalam melakukan rutinitas yang baru harus ada adaptasi, harus ada hal-hal yang memotivasi baik dalam diri mungkin ya, karena memang sebaik-baik motivasi itu yang dari dalam dulu baru dari luar sebagai pendukung, itu menurut gue sih ya. Lah, teman-teman bisa memodifikasi pola belajarnya yang memang membuat teman-teman itu tidak terlalu jenuh dalam diri mungkin ya, karena memang sebaik-baik motivasi itu yang dari dalam dulu baru dari luar sebagai pendukung, itu menurut gue sih ya. Lah, teman-teman bisa memodifikasi pola belajarnya yang memang membuat teman-teman itu tidak terlalu jenuh untuk melakukan kegiatan di rumah, tetapi juga melakukan tugas teman-teman sebagai seorang penuntut ilmu. Lah, caranya gimana? Aku ada tips. Yang pertama, teman-teman bisa ngelakuin untuk memberikan batasan jam atau batasan waktu sesuai dengan jadwal yang teman-teman temui di sekolah masing-masing ya, ataupun di universitas masing-masing. Misalnya, setiap hari Senin jam 7, aku ada waktu 2 jam untuk fokus di mata kuliah misalnya psikologi pendidikan dan pembelajaran. Jadi, setiap hari Senin aku akan di depan laptop, dan setelah itu aku harus memiliki me time, yaitu mungkin dengan menonton atau mengemil. Tapi karena sekarang bulan puasa, mungkin kalian bisa melakukan kegiatan lain sehingga kalian tidak hanya fokus pada kewajiban, tetapi kalian juga memberikan hak pada diri kalian. Yang kedua, kalian bisa melakukan sharing ataupun diskusi dengan teman dekat kalian, mungkin melalui pembahasan yang ringan dari materi yang sudah didapatkan, sehingga kejenuhan itu tidak terlalu teman-teman dapatkan karena mendapatkan informasi secara sendiri, menerima tapi tidak disalurkan atau tidak teman dekat kalian, mungkin melalui pembahasan yang ringan dari materi yang sudah didapatkan, sehingga kejenuhan itu tidak terlalu teman-teman dapatkan karena mendapatkan informasi secara sendiri, menerima tapi tidak disalurkan atau tidak dikeluarkan lah ya, tidak dikeluarkan, sehingga bisa meluruskan pemahaman yang mungkin belum bisa kita pahamin, atau kita juga bisa membantu teman-teman kita yang belum paham untuk lebih memahami materi dengan bahasa yang lebih santai. Nah, dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk melakukan relaksasi. Misalnya setiap 1 jam menghadap laptop atau mengerjakan tugas yang dibatasin oleh waktu, teman-teman bisa duduk, tarik nafas panjang, tahan sebentar, terus keluarkan kurang lebih dalam hitungan 7. Teman-teman bisa lakuin sampai teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa memotivasi diri sendiri, itu penting. Salam sehat mental. Assalamualaikum.